Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ungkapan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan karena hari baru yang masih Tuhan perkenankan untuk kita tapaki di hari ini. Mengawali kegiatan kita di hari baru yang Tuhan anugerahkan, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, 'Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?' Aku menjawab, 'Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui.' Lalu firman-Nya kepadaku, 'Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia pasti pernah ada dalam titik terendah di masa-masa kehidupannya. Dan ketika seseorang ada pada titik terendah dalam hidup, bisa saja membuat kita merasa tidak berdaya, tidak mampu, bahkan bisa juga merasakan keputusasaan. Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengisahkan bagi setiap kita tentang penglihatan Yehezkiel ketika ia dibawa oleh kekuatan Tuhan ke tengah-tengah lembah. Dan pada lembah itu dilihatnya banyak tulang belulang yang terserak. Dalam penglihatan tersebut, Yehezkiel diperintahkan untuk bernubuat agar tulang-tulang yang berserakan tersebut dapat hidup kembali. Dan ternyata tulang belulang itu adalah gambaran bangsa Israel ketika mereka ada dalam titik terendah di hidupnya yang ternyata diakibatkan oleh dosa dan kesalahan yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Dalam penyesalan dan keterpurukan mereka, Allah berkenan memulihkan keadaan bangsa Israel. Pemulihan yang daripada Tuhan asalnya ini dapat kita lihat pada ayatnya yang kelima dan yang keenam. Ketika Tuhan berfirman melalui perantaraan Yehezkiel bahwa Ia akan memberikan nafas hidup supaya mereka dapat hidup kembali. Bahkan tulang belulang yang amat kering itu akan diberikan urat-urat, ditumbuhkan daging, akan ditutupi dengan kulit, dan akan dihembuskan nafas kehidupan, supaya yang semula hanyalah berupa tulang belulang yang kering, akhirnya dapat kembali hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada pagi hari ini, mari kita melihat dalam setiap fase kehidupan manusia, apalagi kalau kita berkenan untuk sampai di titik terendah dalam kehidupan, maka kita diajak untuk merenungkan bersama. Jika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, menyadari segala dosa dan kesalahan, serta mengandalkan hikmat yang dari Tuhan asalnya, maka Dialah Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya kita ada dalam titik terendah, kita ada dalam masa sulit, bahkan mungkin kita ada dalam pergumulan yang sangat besar, maka mari bergumullah dengan Sang Sumber Pemulih kehidupan. Karena disitulah kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik.
Hal yang tidak kalah penting untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mau memulihkan kehidupan kita? Maka jawabannya karena Tuhan mengasihi kita. Terlepas daripada itu, pemulihan yang daripada Tuhan berlaku supaya semakin hari kita semakin yakin bahwa Tuhan itu ada dan pemulihannya nyata dalam kehidupan setiap pribadi yang senantiasa menggumuli setiap proses kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, saat keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka nama Tuhan pasti dimuliakan. Selamat menjalani hari baru yang Tuhan anugerahkan. Mari terus menggumuli keadaan kita bersama dengan Sang Pemulih kehidupan, maka Dialah Tuhan yang pasti memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.